بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نويت التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدلالة على الهدى والدعاء على الخير. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله ونفعنا وبعلومه في الدارين إلى أن قال: الحديث الرابع والثلاثون تغيير المنكر فريضة. عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم. Kita masih mengkaji hadis yang ke-34. Masih mengkaji hadis yang ke-34. Ya, meneruskan keterangan daripada hadis sebelumnya. Hadis yang berkaitan dengan bagaimana cara mencegah kemungkaran. Yang mana hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Nabi yang bernama Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, di mana beliau mendengar Nabi SAW bersabda, barang siapa yang melihat kemungkaran, barang siapa di antara kita yang melihat kemungkaran, maka hendaknya mengubah kemungkaran tersebut dengan tangannya. Maka jika tidak mampu atau tidak bisa, maka hendak mengubahnya dengan lisannya. Apabila tidak mampu, maka hendaknya mengubah kemungkaran itu dengan hatinya, dan itu adalah merupakan selemah-lemahnya keimanan. Baik, bahwasanya mengubah kemungkaran itu ada caranya. Maka cara itu menunjukkan bagaimana seseorang itu diberikan kemampuan oleh Allah untuk mengubah suatu kemungkaran. Akan tetapi sebelumnya kita terlebih dahulu mempertimbangkan apakah dengan cara ini berisiko atau tidak. Maka kita semua mengetahui segala sesuatu ada risiko, tapi ingat, hendaknya kita memilih risiko yang lebih kecil, dampak yang paling ringan. Sehingga dikatakan dalam sebuah kaidah, dar'ul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Dar'ul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Meninggalkan resiko, ya, meninggalkan resiko atau menghindari satu resiko kerusakan itu lebih utama daripada apa? Ala jalbil masalih, lebih utama daripada kita itu ya memilih suatu kemaslahatan. Ya. Kenapa? Karena untuk mendapatkan satu kemaslahatan tapi menuai resiko tidak dianjurkan. Ya, tidak dianjurkan. Demi suatu kemaslahatan tapi kita harus menerima satu resiko, itu tidak dianjurkan. Lebih baik kita tidak mendapatkan kemaslahatan dan juga tidak mendapatkan resiko. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan rahmat dalam satu perkara. Sehingga para ulama mengambil apa? Mengambil dengan cara meninggalkan segala macam resiko, berbahaya, mengancam nyawa dan lain sebagainya. Ya. Apa tujuannya?
tujuannya adalah menghindari kemudaratan, bahaya, resiko itu jauh lebih maslahat. Seperti di zaman Nabi SAW, bagaimana ketika Nabi memerintahkan para sahabat itu untuk hijrah ke beberapa tempat, di antaranya adalah ke negeri Habasyah. Bukan Rasulullah tidak mau melawan, Rasulullah mampu untuk melawan mereka. Ya, Rasulullah mampu untuk melawan mereka karena di sisi Nabi juga ada orang-orang yang kuat. Di antaranya Sayyidina Hamzah yang dikenal dengan singa padang pasir. Karena pada saat itu di Mekah itu warga ditakuti dengan singa-singa yang liar. Mereka khawatir akan menghambat jalan mereka ketika berdagang. Mereka khawatir akan mengancam keselamatan mereka. Tapi lihat bagaimana Sayyidina Hamzah, saking beraninya, yang diburu itu singa. Bukan yang diburu itu kijang, rusa. Tapi singa. Pergi Sayyidina Hamzah, pulang singanya udah di atas kuda. Mana kata kalian yang takut kepada singa? Ini sekarang singanya sudah di depan saya. Berani Sayyidina Hamzah. Begitu juga dengan Sayyidina Umar. Siapa yang tidak tahu dengan Sayyidina Umar? Ada modal Rasulullah untuk melawan mereka, orang-orang yang berbuat zalim kepada Nabi. Tapi lihat, Nabi tidak mau, karena Nabi melihat kalau Nabi melawan mereka, maka akan terjadi yang namanya gejolak. Akan terjadi yang namanya perpecahan dalam tubuh kekeluargaan. Oleh Nabi SAW, darul mafasid. Ya udah, kita mengalah saja. Bagaimana caranya? Dengan hijrah. Ya, mengalah supaya tidak menimbulkan korban. Nah, itulah rahmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Nah, kemudian untuk mencegah suatu kemungkaran itu ada caranya. Bukan setiap melihat kemungkaran, setiap melihat kerusakan harus kita cegah dengan tangan kita. Tidak. Tapi di situ ada tahapan. Makanya sekalipun dalam hal menyampaikan dakwah itu ada tahapnya. Makanya dalam tahapan itu untuk menyampaikan dakwah ada 3. Yang pertama apa? Yang pertama itu adalah taklif. Taklif itu merangkul. Ya, merangkul, dirangkul dulu. Orang yang menjadi sasaran dakwah itu dirangkul dulu. Ada namanya taklif. Ya, yang kedua baru namanya taklif. Ya, taklif itu baru kemudian dianjurkan untuk melakukan kewajiban. Maka dakwah itu tidak bisa langsung. Misalkan, sebagaimana bapak-bapak ini yang ada di sini, langsung saya suruh, sebaiknya kita itu membaca zikir 1 hari 1000 kali, membaca zikir 1 hari 10.000 kali, membaca Quran 1 hari minimal 1 juz. Kalau semacam ini namanya taklif, pemaksaan. Ya, orang sebagian akan kabur karena melihat agama ini sangat memaksakan seseorang. Bukan begitu caranya, tapi ada caranya taklif. Apa? Dengan merangkul terlebih dahulu. Dirangkul dulu. Setelah dirangkul, baru kemudian namanya taklif. Taklif itu apa? Mengharuskan orang yang dirangkul tersebut menjalani kewajibannya kepada Allah. Jelas tidak? Ya, itu adalah metode. Termasuk di antaranya bagaimana diceritakan di zaman tersebut ada orang yang tujuannya baik tetapi caranya yang keliru, yang salah. Dan ini banyak terjadi dan tidak dibenarkan. Sekalipun tujuannya baik tetapi dengan cara yang keliru, maka itu tidak akan menjadi baik. Al-ghayah la tubarrir al-wasilah. Tujuan yang baik tujuan yang baik sekalipun tidak dapat membenarkan dengan cara yang salah. Caranya sudah salah walaupun tujuannya baik. Ya, caranya sudah salah. Kalau caranya sudah salah, sekalipun tujuannya baik, maka itu tidak akan menjadi baik. Apalagi cara yang salah dengan tujuan yang salah.
tujuan yang baik saja dengan cara yang salah itu salah, apalagi cara yang salah dengan tujuan yang salah. Ya, tidak dapat dibenarkan. Maka diceritakan di zaman tersebut, anna faqihan ra'a syakhsan kasyafa fakhdahu fil hammam. Suatu hari diceritakan bagaimana ada salah seorang alim melihat seorang pemuda. Yang pemuda ini tersingkap pahanya, otomatis auratnya itu nampak. Maka kemudian orang yang alim ini menegur dengan cara yang tidak baik. Bagaimana caranya? Yaitu dia mencoba menutup aurat yang dimiliki oleh pemuda tersebut dengan cara yang kurang baik. Dengan cara bagaimana? Ya, tersingkap pahanya, ditarik itu sarung dengan kakinya. Ya, dengan kakinya. Maka kemudian wajhul ihtikar ala wajhil ihtikar, sambil apa? Dengan disertai dengan pandangan-pandangan yang meremehkan atau yang menghina. Wa qala lahu, dan berkata kepada pemuda tersebut, ghatti fakhdak ya qalilad din. Pemuda, tutuplah auratmu, ya, wahai orang yang minim sekali tentang ilmu agama. Ini kan orang semacam ini kan kalimat-kalimat yang meremehkan, kalimat-kalimat yang menjatuhkan. Fanaza'al mi'zar min wasatihi wa ramahi. Ketika pemuda tersebut ditegur dengan cara tersebut, bukan lantas dia itu menutup auratnya, justru dibukanya semakin besar, dia membuka sarungnya, disingkapnya sekali. Nah, ya kan, kesal dia dengan cara yang tidak baik. Akhirnya apa yang terjadi? Wa qala lahu ma'atu ajlis illa uryanan haqaratan fika ya faqih. Bukankah, pemuda tadi menjawab, bukankah aku ini adalah merupakan orang yang hina di matamu, wahai orang yang alim? Maka sekarang ini, ya, engkau akan melihat bagaimana hinanya aku. Ya udah, telanjang sekali dia. Ya, karena menganggap pemuda tersebut hina. Dan ini kan seringkali terjadi. Orang yang ditegur ngambek. Betul enggak? Ngambek, enggak terima ketika ditegur karena caranya yang salah. Umumnya orang itu kalau ditegur, dinasehati, dikritik, nerima apabila disampaikan dengan cara-cara yang elegan dan memperhatikan terlebih dahulu bagaimana keadaannya, bagaimana kedudukannya. Kalau keadaannya lagi tidak mood, sebaik apapun nasihat kita itu tidak akan mempan. Ya, keadaannya tidak stabil, sebaik apapun nasihat kita itu tidak akan mempan. Kenapa? Karena keadaan ini menentukan apakah seseorang itu bisa menerima nasihat atau tidak. Tapi kalau keadaannya lagi baik, ya, moodnya lagi bagus, maka nasihat akan mudah untuk diterima. Ya, akhirnya apa? Telanjang dia. Faltafat ilaihi syakhsun faqala lahu bi syafaqatin walayyin. Akan tetapi di sisi lain ada seorang pemuda, di mana pemuda tersebut melihat kejadian yang terjadi antara orang yang alim dengan pemuda. Maka kemudian pemuda yang lain tadi berkata dengan nada yang lembut. Apa katanya? Ya akhi, anta min dzawil muru'at. Wahai saudaraku, sesungguhnya engkau adalah orang yang memiliki kehormatan. Wala ya'rifu ahadun 'udrak fi kashfi nafsika wa qad arrat 'alayka ay yaraka man yukrihuka makshufun fayuzrika faqala lahu jazakallahu khairan wa satara nafsah. Ini pemuda yang kedua ini bilang kepada pemuda tadi, apa katanya? Wahai pemuda yang memiliki gelar kehormatan, sesungguhnya orang lain tidak mengetahui, ya, keadaanmu yang sebenarnya. Artinya apa? Mereka sebenarnya tidak melihat auratmu yang tersingkap, yang melihat cuma kita berdua saja. Ya. Maka kemudian tutuplah sebelum dilihat oleh orang lain. Karena sesungguhnya ketika orang-orang lain melihat, justru engkau akan bertambah malu. Akhirnya kemudian dia merasa, ya,
ini adalah aurat, maka kemudian dia cepat-cepat menutupnya dan mengatakan, terima kasih wahai saudaraku, dan semoga Allah membalas kebaikanmu. Dan kemudian dia segera menutup auratnya. Nah, kita dapat membedakan mana cara yang dibenarkan, mana cara yang tidak dapat dibenarkan. Kalau misalkan demi menegur seseorang, menasehati seseorang, mengkritik seseorang, ya, tetapi secara tidak langsung menjatuhkan kehormatannya, maka itu tidak akan menjadi nasihat. Ya, bilang apalah. Ya, kalau ini dikatakan ya qalilad-din, orang yang minim terhadap agama. Kalau istilah kita itu apa? Bodoh, jahil, belahau. Belahau, coba gak pakai baju yang benar. Nah, tujuannya baik, tapi penyampaiannya yang tidak baik. Ya, al-ghaya la tubarriru al-wasilah. Sekalipun tujuannya baik, tidak dapat dibenarkan apabila disampaikan dengan cara yang salah dan yang keliru. Apa namanya? Biasanya omongan-omengan itu yang menjatuhkan seseorang, ya, buta, padahal orangnya bisa melihat. Peka, padahal orangnya bisa mendengar. Tuli, padahal orangnya masih bisa mendengar. Tidak semua keadaan orang itu sama. Terkadang kita manggil orang tidak dengar, bisa jadi pendengarannya pada saat itu kurang. Jangan langsung cepat-cepat kita panggil, woi peka. Betul tak? Kalau bahasa Jawanya, bolot. Ya kan? Karena tidak setiap orang itu keadaannya sama. Ya, kalau saya panggil tadi berkali-kali, gimana dia mau mendengar? Ya, barangkali keadaannya pada saat itu tidak memungkinkan. Ini tidak diperbolehkan. Makanya agama ini ya diturunkan oleh Allah dengan rahmat. Maka sampaikan segala sesuatu dengan rahmat, dengan cara lemah lembut. Suami kepada istri, istri kepada suami, orang tua kepada anak. Maka diceritakan di zamannya Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain melihat ada orang tua dalam keadaan sedang mengambil air wudu. Al-Hasan wal Husain ini melihat radhiyallahu anhuma cara wudu itu keliru. Orang tua ini berwudu dengan cara yang keliru. Maka akhirnya Sayyidina Husain berkata kepada Sayyidina Hasan, alangkah baiknya kita tegur orang tua itu karena wudunya itu salah, keliru. Apa kata Sayyidina Hasan? Kata Sayyidina Hasan, tenang, kita cari cara yang terbaik supaya apa yang kita sampaikan ini bisa diterima. Baik, biarkan dulu dia wudu. Udah selesai wudunya, maka kemudian Sayyidina Hasan berkata kepada orang tua tersebut, Pak, ya, saya ini orang yang lagi dalam proses belajar agama. Saya mau ngambil air wudu. Tolong nilai saya dengan adik saya mana benar wudunya. Di antara saya kedua ini mana yang benar wudunya. Tolong dinilai. Ayo silahkan kata orang tua. Wudu lah ini berdua. Sayyidina Hasan wudu dengan cara yang benar. Sayyidina Husain wudu dengan cara orang tua tersebut. Ya, akhirnya wudu dia berdua. Ketika keduanya berwudu selesai, maka kemudian orang tua tadi bilang apa? Yang benar wudunya adalah yang Hasan. Yang Husain ente salah wudunya, keliru. Lalu apa? Sayyidina Hasan dan Husain kemudian bilang apa? Itulah kau wudu. Kan kok kita gitu? Nyindel, betul enggak? Itulah wudu, kau wudu salah. Tapi enggak, mereka tinggalkan. Ya, ditinggalkannya orang tua tadi. Maka kemudian orang tua tadi otomatis merasa, oh iya ya, enggak kata dia itu wudu saya. Ternyata salah. Akhirnya dia ulangi wudunya. Ini cara yang baik. Ya kan? Makanya ketidakharmonisan antara orang tua dengan anak muda sebab apa? Komunikasi. Itu terkadang tua merasa lebih besar sehingga menyampaikan komunikasi atau berbicara itu dengan cara yang bebas. Karena merasa apa tadi? Merasa besar, merasa tua. Dan yang muda ini sensitif terkadang. Ya, yang muda ini sensitif. Ya, sensitifnya itu apa?
inginnya disampaikan dengan cara yang lembut dan yang sebagainya. Nah, kalau semacam ini tidak akan ada keharmonisan. Yang tua harus sadar diri bahwasanya wajib merangkul yang muda. Yang muda juga wajib mengetahui kewajibannya apa? Tetap menghormati orang yang lebih tua. Bukankah Nabi SAW bersabda, "Laisa minna man la yarham saghirana wa yuwaqqir kabirana." Tidak termasuk dari golongan kami mereka yang tidak menghormati yang tua dan juga tidak menyayangi yang muda. Artinya, ya, kemungkaran itu dicegah dengan cara yang baik, dengan cara yang santun. Wa haka an ba'dhum annahu kana yajtami' bi ba'd al-umara wa kana yulazim lubs al-harir faqala lahu ya amir bikum adh-dhira' min hadha al-harir qala bi dinar faqala lahu inna fi as-suf ma kullu dhira' minhu bid-dananir wa im mimma malika wa khidmika yusharikunaka fi lubs al-harir wa la yaliqu bi mushahamatika wa maqamuka ayyusawik fa'dil ila as-suf fa innahu a'la wa aghla ma'a ma fihi min as-salama min al-iqab al-ukhrawi fastahsana kalamahu wa taraka lubs al-harir wa law qala lahu ibtida' hadha haram fatarakahu lam yafid. Ini menasihati seorang penguasa. Diceritakan ada seorang penguasa itu terkenal kalau dia itu suka memakai pakaian yang berbahan dasar sutra. Ini maklum saja, namanya juga penguasa, ya kan? Seorang penguasa suka memakai sutra. Jadi jubahnya terbuat dari sutra, kemejanya terbuat dari sutra. Padahal sutra ini diharamkan bagi laki-laki. Tak boleh kecuali perempuan. Ya, segala sesuatu yang diharamkan bagi laki-laki belum tentu diharamkan bagi perempuan, seperti emas, ya, seperti sutra. Itu haram bagi laki-laki, tapi tidak untuk perempuan. Akhirnya ada salah seorang ulama yang ingin menasehati penguasa ini, raja ini, tapi memikirkan caranya bagaimana. Tidak mungkin datang langsung bilang, penguasa, itu yang Anda pakai haram. Kalau begini caranya, maka akan mudah tersinggung. Dipikir-pikir caranya, bagaimana caranya? Sudah dia pikirkan caranya, maka kemudian dia datang. Ketika dia datang, ya, dia bilang, wahai raja, sesungguhnya pakaianmu sangat indah, sangat menawan dan sangat menarik. Terbuat dari sutra. Yang sutranya ini tidak ada yang mampu untuk memilikinya, karena harus mengeluarkan uang yang sangat banyak. Akhirnya, tapi sayang wahai raja. Kenapa? Kata raja. Tidak semua menteri-menteri, pelayan-pelayan ini mampu untuk membeli sutra. Makanya sebagian mereka ini, bahkan semuanya, hanya menggunakan pakaian yang terbuat dari wool. Dari wool. Wool itu yang bahannya tebal, tapi bukan sutra. Nah, biasa yang kita beli gamis merek wool itu tebal, dipakai untuk musim dingin. Tidak semua mampu untuk membeli sutra. Makanya mereka ini bukan tidak setia kepadamu, tapi mereka tidak mampu untuk memiliki sutra. Alangkah baiknya engkau bisa menyesuaikan. Ketika mereka memakai wool, engkau juga memakai wool. Supaya apa? Supaya yang ada di lingkungan Anda ini tampilnya kompak. Ya, sama. Akhirnya raja tadi bilang apa? Oh iya, betul juga ya. Kalau memakai sutra, saya saja yang pakai, yang lain tidak, menteri-menteri saya tidak. Maka kemudian dia ganti dengan pakaian wool. Lihat bagaimana seorang penguasa, seorang raja, orang yang kuat, ya, berpengaruh, mereka bisa mengubah keputusannya. Sebab apa? Sebab dengan cara yang baik. Andaikan disampaikan dengan cara yang tidak baik, bisa-bisa yang terjadi apa? Yang terjadi, sang raja tidak akan mengganti pakaiannya, yang menyampaikan akan mendapatkan hukuman. Itu yang terjadi kepada Sayyidina Abdullah bin Umar. Ya, Sayyidina Abdullah bin Umar itu mati dalam keadaan diracun. Ya,
Karena pada saat itu beliau mencoba untuk menyampaikan bahwasanya salah seorang penguasa pada saat itu, lupa saya namanya, siapa nama penguasa pada saat itu tuh? Lupa saya. Ketika menyampaikan orasi pada saat itu bersamaan dengan adzan asar. Ada adzan asar. Seorang raja menyampaikan orasinya di depan masyarakatnya. Waktu itu adzan. Maka Sayyidina Abdullah bin Umar itu bilang, penguasa, berhenti. Waktu sholat sudah tiba. Kata penguasanya bilang, sebentar dulu. Ini lagi sosialisasi program makan gratis. Ya, ini lagi sosialisasi program makan siang gratis. Jangan diganti dulu. Misalkan, ya kan? Misalkan, ini lagi sosialisasi, jangan diputus. Akhirnya kata Sayyidina Abdullah bin Umar, oh enggak bisa. Ya, berhenti. Karena adzan, tidak ada panggilan yang lebih indah daripada adzan. Tidak ada seruan yang paling indah daripada adzan. Kata rajanya, iya saya tahu, saya juga muslim. Tapi ini kalau saya hentikan, rakyatnya akan bubar. Kapan lagi waktu saya bisa menyampaikan program saya? Akhirnya apa? Abdullah bin Umar ini tetap kekeh. Oh enggak bisa, harus berhenti. Karena kita wajib menghormati adzan. Ya sudah, berhenti. Kecewa raja. Ya, apa yang terjadi? Disuruh anak buahnya itu untuk menaburkan racun di makanannya. Ditabur itu racun, mati. Ya. Ini oleh penulis ya diambil untuk dijadikan contoh bahwasanya tidak setiap kebaikan itu dibenarkan apabila disampaikan dengan cara yang tidak baik. Andaikan pada saat itu disampaikan dengan cara yang baik dan juga memaklumi ya untuk mengundur sedikit waktu sholatnya, niscaya dia tidak akan mati dalam keadaan diracun. Dan sebenarnya seseorang itu bisa faham cara apa yang terbaik ya untuk diberikan nasihat, dan dia itu tahu bagaimana posisi orang yang bisa menerima nasihat. Jangan seorang raja, pejabat, ya, tapi yang kita sampaikan itu nasihat seakan kita menasihati seorang rakyat. Karena ketika seseorang itu punya jabatan, dia itu akan memilah dan memilih nasihat. Tidak semua nasihat itu diterima. Tidak semua kritikan itu diterima. Dia akan memilih. Berbeda dengan rakyat. Ya, jelas? Paham ya? Nah itu. Warifqu wajib. Lemah lembut itu hukumnya wajib. Fima la yanfa'u ma'ahu illa rifqa. Bagi siapa itu wajib? Bagi orang yang tidak bisa dinasehati kecuali dengan cara lemah lembut. Kita punya anak 3. Tidak semua memiliki karakter yang sama. Ada yang kita dengan teriak saja dia berhenti. Betul tidak? Dengan teriak dia berhenti. Ada dengan cara digap dia berhenti. Ada dengan cara kita teriak, kita gap, tidak akan berhenti. Bahkan kita acam tidak akan berhenti. Caranya apa? Dengan lemah lembut, dipujuk loh, dirangkul, diiming-imingi, nanti tak belikan es krim. Betul tidak? Tiga-tiganya tidak sama. Ya kan? Tiga-tiganya tidak sama. Saya punya anak 3. Ya, yang pertama, yang paling tua ini, kalau saya gap saja berhenti. Yang kedua, ya, kalau saya gap langsung nangis. Wah, kayak kiamat rumah. Baru gap saja udah nangis. Yo, langsung lari ke kamar, kamarnya dikunci. Lebih lagi yang bungsu, begitu saya gap, cia kata dia. Nah, tidak semuanya sama, ada caranya. Ya, ada caranya. Begitulah ketika kita menyampaikan nasihat. Tidak semuanya kita babat. Mentang-mentang kita ketua masjid, semua anggota masjid kita di mata kita semuanya sama. Tidak bisa. Ya, sebagai ketua masjid yang membawahi orang-orang yang mengurus masjid, masing-masing anggota kita itu punya watak dan punya karakter.
Ya, tidak bisa kita tegur depan orang, tersinggung, akhirnya merajuk, nak mau turun ke masjid. Betul tak? Tidak bisa. Oh, saya ini sebagai ketua masjid, saya sebagai ketua komplek, saya sebagai ketua RT, saya bertanggung jawab. Betul Pak, tapi cara Bapak salah. Ya, cara Bapak kurang Bapak negur saya depan mereka. Saya juga punya harga diri. Bapak punya kehormatan, saya juga punya kehormatan. Bapak punya gelar, saya juga punya gelar. Bapak punya perasaan, saya juga punya perasaan. Sama kita semua. Sama-sama Allah ciptakan manusia. Ya. Nah, punya perasaan, semuanya wajib dijaga. Yang ketua wajib menjaga perasaan anggotanya. Anggota wajib menghormati ketuanya. Andaikan semuanya ini mengetahui, maka akan terjadi yang namanya keharmonisan. Orang akan mudah untuk menerima nasihat. Ada satu masjid, ya, itu pengurusnya ngambek sama ketua. Sampai pergantian 3 kali ketua tidak turun ke masjid. Bayangkan, turunnya apa? Turunnya ketika sudah meninggal, disolatkan. Ini terjadi benar di masjid yang saya urus. Masjid baru jadi, semulanya surau. Begitu sudah jadi, diangkat ketua. Ya, ketua diangkat. Begitu salah satu pengurus itu, ya pada saat itu diberi tanggung jawab untuk ngurus pintu yang dorong ini, yang geser. Nah, pada saat itu salah satu pintu itu bunyinya kasar. Jadi setiap orang sholat, ya ada orang keluar masuk, itu terganggu suaranya. Ya, kata ketuanya bilang kepada anggotanya, diperbaiki. Jangan tidak diperbaiki. Caranya kasar. Ketika orang itu masih berkumpul. Pak, ini tolong perbaiki Pak pintunya Pak. Kan saya sudah bilang begini depan orang. Ya, merajuk orang tua itu. Orang tua lagi, sama-sama tuanya. Ya kan? Apa dia bilang? Pak, Bapak kalau cara seperti ini Bapak ngasih tahu saya salah. Orang bakal mengira bahwa saya kerja saya tidak becus. Ya, malu saya Pak. Padahal saya di masjid ini bukan digaji, saya bantu. Mulai keluar rumah. Ya, betul enggak? Ya sudah Pak, Bapak urus saja sendiri masjid ini. Saya tidak akan urus masjid ini. Tidak turun dia ke masjid. Sampai apa? Sampai meninggal. Bayangkan. Ini dengan kalimat yang kurang baik. Ada baiknya dipanggil orang tersebut 4 mata. Pak, Bapak dengar enggak tadi waktu sholat pintunya? Ada Pak. Tolong diperbaiki Pak. Ya kan, kayaknya kurang nyaman kita sholat pintunya bunyi geresak gerusuk. Tapi kalau dinasihatkan depan orang, maka akan tersinggung. Karena orang punya perasaan. Itu cara mengubah kemungkaran. Ya. Fa ilam yastati'. Kalau tidak bisa dengan ucapan, ya, maka bagaimana? Fa illam yaqdir ala taghyir bi lisani ka an khafa ala nafsin aw aqwin aw malin aw itharatin fitnah fa bi qalbihi ay falyunkirhu bi qalbihi. Maka apabila tidak sanggup dengan lisan, ya, kita lihat, ini kalau saya nasihatkan dia tidak bakal terima. Ngapa pula? Ya, karena dia begini, ya sudah. Ya, kalau kita tahu itu beresiko yang harus diterima oleh kehormatan kita, harta kita, keluarga kita, anggota tubuh kita, maka bagaimana? Fabilisani. Maka hendaknya dengan fabi qalbi, maka hendaknya dengan hati. Ai falyunkirhu biqalbihi. Kerusakan, kemungkaran, ya kezaliman itu harus kita ingkari dengan hati. Bi ayyukrihahu wa la yardha bihi. Hendaknya dengan membenci kemungkaran tersebut. Benci itu kan perasaan. Betul tak? Benci itu perasaan. Sikap benci, sikap suka itu dari perasaan. Bukan benci itu dari sikap anggota tubuh, tapi dari perasaan. Nah, kemungkaran itu wajib bagi kita untuk tidak menyukainya. Bukan tidak menyukainya itu dengan gimmick, gestur tubuh, bukan. Tapi dengan perasaan. Ini jauh lebih utama. Ada orang tidak suka, tapi dalam hatinya pengen aja. Betul tak? Iya. Iya kan? Ada orang seakan-akan tidak suka, benci kepada seseorang.
Gitulah. Tapi di belakang itu paling banyak dia nerima jatah. Betul? Ya. Berarti berbohong dia. Seakan-akan tidak suka, tapi di balik itu dia cinta. Seakan-akan dia cinta. Oh, inti Masya Allah. Tapi dalam hatinya apa? Belangker, amangan tu bangkit. Betul? Ya. Itu perasaan. Tidak suka, cinta, itu perasaan. Bukan melalui anggota tubuh. Ya. Kemungkaran wajib tidak kita sukai. Bagaimana caranya? Melalui perasaan. Dalam hati kita nek terhadap perbuatan tersebut, ya, nek terhadap maksiat tersebut. Nah, inilah yang namanya taghyirul munkar. Ya. Bi ayyukrihu wa la yarda bihi wa ya'zam ala annahu law qadira ala taghyirihi bi fa'lin aw qawlin la fa'ala. Di samping dia tidak suka, ada keinginan dalam dirinya untuk mengubah kemungkaran tersebut dengan apa? Azam. Azam itu keinginan. Ya, azam itu keinginan. Azam berbeda dengan niat. Kalau niat belum tentu ada keinginan. Tapi azam itu sudah ada keinginan. Banyak orang yang berniat saja tapi belum ada keinginan. Azam itu adalah niat yang disertai dengan keinginan yang kuat. Istilahnya adalah optimis. Terhadap kemungkaran kita harus punya azam. Pakalah saya tidak mampu. Andaikan saya mampu, saya yang turun tangan. Itu namanya azam. Dan ini adalah perbuatan yang mulia. Ya. Wa hadha fardhu 'ain 'ala kulli insan li qudrati kulli ahadin 'alaihi bi khilafati alladziina qablahu. Dan ini adalah merupakan fardhu 'ain, kewajiban secara individu. Untuk apa? Untuk merubah kemungkaran dengan perasaan, dengan hati. Ini wajib setiap individu. Tidak boleh. Misalkan di kampung ini ada yang judi ayam. Kita sebagai warga, ya biasa-biasa saja. Kenapa? Bukan tanggung jawab saya, tanggung jawab ketua RT. Tidak boleh. Minimal ketika kita tidak punya cara, tidak punya jabatan untuk mencegah kemungkaran tersebut, dalam hati kita ada ketidaksukaan terhadap kemungkaran yang terjadi. Itu wajib ada dalam setiap individu. Tidak boleh dalam hati, biarlah orang nyambung ayam di kampung, di komplek ini. Bukan urusan saya. Yang penting saya kerja, cari duit, sejahterakan keluarga, bahagiakan anak bini, udah cukup. Orang mau sabung ayam ke terserah. Ini tidak boleh. Berarti dalam dirinya tidak ada selemah-lemahnya iman. Padahal mengingkari kemungkaran dengan hati itu adalah merupakan perkara iman yang paling lemah. Wajib kita ingkar. Ingkar itu wajib. Ya. Tidak menyetujui adanya kemungkaran. Tidak menyetujui adanya kezaliman. Itu wajib setiap individu. Jelas ya? Wa dzalika al-inkar bil qalbi adhaful iman li qudrati kulli syai'in 'alaiha kama 'alimta. Wa qila innal murad anna dhalika aqall athar al-iman wa thamratuhu idza fihi al-karah faqat wa la yahsul bihi illa zawal mufsida munkar. Wa naqala 'an Syekh Asy-Sya'rani nafa'ana Allah ta'ala bihi annahu dhukira fil minan 'an Sayyid Ibrahim al-Matburi amman Allah ta'ala bi barakatihi anna taghyir munkar bil yad yakunu lil ulah. Al-Imam Asy-Sya'rani Abdul Wahab Asy-Sya'rani yang hidup di abad yang ke-10. Berarti tahun sekitar 1000 Hijriah. Sekarang ini kan 1004. Sekitar tahun 1000 Hijriah, 4 abad yang lalu, beliau menjelaskan bagaimana mencegah kemungkaran itu. Anna taghyirul munkar bil yad yakuna lil ulah. Bahwasanya mencegah kemungkaran dengan tangan, maksudnya itu adalah kewajiban bagi seorang penguasa. Oh, ada praktek judi misalkan. Ya, apakah ulama yang turun tangan? Tidak bisa. Berbui mulut ulama itu tidak akan tutup yang namanya sarang judi. Yo, ulama wajib turun. Ngapain? Kita ceramah di Masjid Jami, bilang beting tuh begini. Tidak akan bisa. Betul tak?
Tidak akan bisa. Tapi kalau sudah gubernur yang turun tangan, Kapolda, Pangdam yang turun tangan, ya, maka pasti bisa. Ini yang disebut dengan taghyirul munkar bil yad, mencegah kemungkaran dengan kekuasaan. Ya, ustadz, ulama tidak akan bisa menutup prostitusi. Ya, tidak akan bisa menutup tempat perjudian. Tidak akan bisa. Berbuih pun mulut tidak akan bisa. Ya, bawa masa pun tidak akan bisa. Ya, kecuali yang turun tangan langsung adalah pemerintah. Kalau pemerintah turun tangan langsung, tidak perlu teriak-teriak pakai mic. Tidak perlu naik di atas mobil komando. Cukup keluarkan suratnya, tempat ini ditutup dikarenakan melanggar aturan pemerintah dan dampak terhadap lingkungan. Keluar suratnya, ditempel sama Satpol PP. Sudah selesai. Betul enggak? Ini yang dimaksud dengan taghyirul munkar bil yad, dengan kekuasaan. Makanya seringkali guru saya itu menyampaikan nasihat di depan para pejabat. Apa kata guru-guru kami? Ya, jihadnya seorang pejabat ini jauh lebih besar daripada jihadnya daripada ulama. Kalau ulama jihad itu belum tentu semuanya mentaati. Belum tentu. Ya, walaupun kami ini sampai berbuih-buih mulut kami katanya, tidak semua orang bisa mendengar. Tapi kalau pemerintah dikeluarkan saja bukan kepres ya, pokoknya himbauan, dikeluarkan saja himbauan, tata tertib, perintah, pasti semuanya akan taat. Betul enggak? Semuanya akan taat. Contohnya lampu merah, lampu hijau, lampu kuning. Begitu sudah keluar keputusan lampu merah wajib berhenti, lampu hijau jalan. Orang dengar. Tapi kalau misalkan ulama disuruh di depan lampu merah, tolong para pengendara, lampu merah, tidak akan berhenti. Betul tidak? Tidak akan berhenti. Ini manfaatnya jihad bagi orang yang memiliki jabatan. Nah, itu dengan kekuasaan. Kemudian yang kedua adalah bibna al-awwal al-fa'il al-thani wa thani al-maf'ul wa taghyiruhu bil lisan lil ulama al-'amilin. Sedangkan mencegah kemungkaran dengan lisan itu adalah cara yang harus ditempuh oleh orang-orang alim, yaitu dengan nasihat. Fa yu'athiru ajruhum bil lisan fi qalbi dhalikal munkar alaih fayarji' an dhalikal munkar wa taghyiru bil qalbi 'ala al-'arifin alladhina 'ghalaba 'alaihim syuhud ihtiqarihim nufusihim ay yakunu nahina li ghairihim. Kalau dengan lisan itu adalah para ulama dengan cara menasehati. Ya, dengan cara menasehati. Dengan hati itu siapa? Dengan hati itu adalah orang-orang yang kedudukannya sudah sampai kepada maqam ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga diceritakan suatu hari Al-Imam Ma'ruf Al-Qarhi menceritakan ada salah seorang ahli ma'rifat. Ahli ma'rifat ini sedang berjalan dengan murid-muridnya. Begitu sedang berjalan melewati suatu tempat di mana tempat tersebut sedang ada yang namanya pesta minuman keras. Ya. Maka kemudian lewatlah mereka. Ya, ketika mereka lewat, murid-murid ini melihat reaksi gurunya. Apa yang dilakukan oleh gurunya ketika melihat ada pesta miras? Umumnya orang yang minum minuman keras itu kan tertawa, bahagia, betul enggak? Ya. Guru ini, si syekh ini ketika melihat perkumpulan, kemudian mengangkatkan kedua tangannya. Ya Allah, sebagaimana engkau bahagiakan dia di dunia, bahagiakan mereka di akhirat. Ini murid kaget, orang mabuk didoakan bahagia. Ya, ini kalau kita barangkali doanya apa? Ya Allah, cepat turunkan azab ya Allah. Itu kalau kita. Betul tak? Atau ya Allah, coba gak kirim satu malaikat tu bawa gunung.
Ya, kalau tidak bisa Gunung Uhud, Gunung Peniraman pun tak apa-apalah. Ya, atau Gunung Ambawang, jatuhkan ke mereka ni. Dah tak sabar kita melihatnya. Nah, itu kan makam kita. Tapi makam mereka yang makrifat kepada Allah beda lagi. Ya, mereka berdoa, ya Allah, sebagaimana engkau bahagiakan mereka di dunia, maka bahagiakan mereka di akhirat. Murid-muridnya terkejut. Macam mana pula guru seperti ini nih? Udah, lewat. Mau nanya, tak enak. Mau cari tahu, tak nyaman. Ditunggu saja. Begitu mereka pergi dan mereka kembali, melewati kembali tempat tersebut, mereka pulang dan melewati kembali tempat tersebut, apa yang terjadi? Ternyata didapati orang-orang yang kemarinnya mabuk berubah. Mereka dalam keadaan berzikir kepada Allah. Nah, bayangkan, itu merubah kemungkaran melalui hati. Mereka doakan hati mereka. Ya, orang-orang soleh itu doakan keadaan mereka supaya berubah. Sehingga Allah mengubah hati mereka, mengubah keadaan mereka menjadi lebih baik. Makanya doa ni tidak bisa dipesan. Ya, terkadang apa yang kita lihat berbeda dengan yang mereka lihat. Yang kita lihat itu buruk, yang kita lihat itu sesat, yang kita lihat itu kezaliman, kemungkaran. Ingin secepatnya ini diubah. Tapi para wali-wali Allah melihatnya itu bukan kemungkaran yang harus diubah dengan kemungkaran, tapi kemungkaran yang harus diubah dengan kebaikan. Mereka doakan, mereka ini dan sebagainya. Pada akhirnya mereka mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penyebaran fitnah itu sudah semakin luas. Dan kita tidak punya kemampuan bagaimana cara untuk meredam itu semua, Pak. Itu yang yang kedua, Pak. Bagaimana kalau kita tidak bisa menjalankan amar ma'ruf nahi munkar ketika melihat kemungkaran? Itu saja, Pak. Memang pencerahannya berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang pertama, fitnah atau kemungkaran yang ada di medsos. Bagaimana caranya? Caranya adalah yang pertama untuk tidak ikut andil dalam kemungkaran tersebut. Di antara andil dalam kemungkaran ketika bermedsos adalah dengan menikmati, baik itu video, tulisan, gambar, dan yang sebagainya. Yang kedua adalah dengan menge-share. Itu andil dalam kemungkaran. Artinya kita akan mendapatkan dosa. Makanya segala macam fitnah atau kemungkaran yang ada di medsos, untuk kita tidak terlibat. Supaya tidak terlibat, bagaimana? Di skip. Apa makna skip? Dilewati. Dilewati saja, jangan dinikmati. Ya. Yang kedua adalah caranya bagaimana? Dengan tidak menge-share. Baik, sekarang ini ya, kita banyak secara tidak langsung atau tanpa kita sadari, kita itu ikut terlibat dalam fitnah yang sangat besar. Di antaranya apa? Mudah untuk menge-share informasi yang datang dari arah yang tidak jelas. Ketika ditanya, Pak, itu tidak benar. Kenapa Bapak share? Mana saya tahu? Saya dapat dari grup sebelah. Nah, padahal kita ikut andil dan kita dosa. Seperti berita bohong. Misalkan yang kerap kali terjadi, berita bohong. Ya, yang kemarin terjadi di Ampera itu. Ada maling kotak amal yang digebuki oleh pengurus masjid. Betul tak? Itu pertama beritanya benar. Tidak lama beritanya berubah. Saya lihat, kenapa tidak berubah nih? Ternyata petugas masjid salah tangkap. Dibilang salah tangkap. Tumben juga petugas masjid salah tangkap ini. Ya kan? Selang beberapa hari kemudian pengurus masjid itu ke kantor polisi. Kantor polisi yang ada di Ampera itu kemudian apa? Minta kepada media yang menyebarkan berita bahwasanya pengurus masjid salah tangkap untuk mempertanggungjawabkan tuduhannya. Apa pengurus masjid bilang? Memang benar dia itu maling, buktinya ada, CCTV-nya ada.
Buktinya ada, CCTV-nya ada. Dia benar-benar maling katanya. Kami minta kepada pemegang akun informasi untuk klarifikasi di kantor polisi, ditunggu 1 kali 24 jam. Kalau enggak, berarti dia telah menuduh kami dengan yang tidak. Kami akan laporkan, katanya. Barulah bebal. Yang punya akun bebal, datang satu-satu minta maaf. Makanya dikatakan dalam sebuah riwayat Nabi SAW bersabda apa? Kafa bil mar'i ayyakdhiba bi kulli ma sami'a. Cukup seseorang itu dicap sebagai pembohong manakala dia itu suka apa? Menyebarkan berita tanpa mempertimbangkan terlebih dahulu. Kerjanya nge-share ya. Udah pensiun, tak ada kerja. Kerjanya apa sekarang? Tukang share berita. Pak, bapak ni dapat dari mana begini pak? Ini tak benar pak. Mana aku tahu aku dapat dari sebelah. Pokoknya aku share ya, kata dia. Itu tak boleh. Ya. Itu resikonya besar. Tak boleh. Habis kebaikan kita. Jangan mudah nge-share pokoknya. Ya, jangan mudah nge-share. Ini sikit-sikit di-share, sikit-sikit di-share, sikit-sikit di-share. Entah benar, entah enggak. Entah benar, entah enggak. Habis nanti pahala kita. Belum tentu yang kita share itu sesuai dengan faktanya. Ya. Makanya ya, grup itu ada manfaatnya, ada mudarat. Tinggal kita pilih saja. Yang ada manfaat grupnya, pertahankan. Yang ada mudarat, keluar dari grup, hapus grupnya. Ya, mencegah kemungkaran apabila tidak sanggup bagaimana? Makanya ada tahapan. Tidak semua kemungkaran itu wajib untuk dicegah. Tapi minimal dengan mengingkari itu sudah cukup. Mengingkari itu sudah cukup. Ya, karena itu menunjukkan bagaimana lemahnya keimanan yang kita miliki. Tapi jangan kita merasa, tapi kalau cuma ingkar aja, nanti saya dianggap lemah imannya. Saya mau iman saya dianggap kuat. Langsung turun tangan. Tak boleh. Apabila di situ akan menimbulkan mudarat. Sudah? Wallahu a'lam. Ada. Bisa minimal dari satu video itu berita bagus sekali. Yang mengamankan di dalam video itu jadi sehari-hari maaf nih kalau saya share berdosa atau tidak. Akhirnya saya tidak jadi mengambil itu agak Allah kalau tidak tapi dia masih akan tidak sopan. Kalau tidak share misalnya untuk dosa apa? Ya. Termasuk yang harus kita wanti-wanti dan kita waspadai adalah dengan tidak menyebar foto atau video yang di dalamnya memuat seseorang yang terbuka auratnya, walaupun tujuan video itu baik. Ya, walaupun tujuan video itu baik, karena penampilan di dalam video dan gambar itu menyalahi atau melanggar aturan syariat. Ya, pesannya baik, tapi yang tampil dalam video itu trio macan. Misalkan joget-joget semua. Itu bagaimana? Tetap tidak baik. Walaupun tujuan pesannya baik. Misalkan, ya kan? Ada himbauan, misalkan nih pemerintah kita, himbauan agar menghindari penyebab DBD, demam berdarah. Tapi yang ditempelkan iklannya itu trio macan. Trio macan, nyanyi-nyanyi. Hindarilah DBD, misalkan begitu. Ya kan? Sambil joget-joget. Ya, udah otomatis yang namanya joget itu nampakkan aurat. Tidak ada joget syar'i namanya. Trio macan itu. Kita share saja. Ya, dapat kita dosanya. Karena itu akan dinikmati oleh mata. Mata akan menikmati gerak-geriknya, goyangnya, penampilannya. Orang tidak akan nikmati pesannya. Yang dinikmati itu adalah goyangannya. Hati-hati, tidak boleh. Ya, kita ini cukup bijak. Ya, lihat ini pantas nak di-share. Dipertimbangkan dulu. Oh, pesannya baik. Tapi penampilannya tidak baik. Udah, tidak usah. Ya. Oh, pesannya baik, tapi gambarnya tidak baik. Jangan. Ya, jangan. Karena itu juga kita yang akan mendapatkan resiko.
Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.